Perkenalkan, nama saya Roni Dwi Kusnadi, NIM 1401418083. Di sini saya sebagai peran guru memegang pembuka dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Desi tolong pimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen dulu satu-satu ya. Desi, Hadir, Pak. Husna, Hadir, Pak. Kansa, Hadir, Pak. Merliana, Hadir, Bapak. Naili, Hadir. Putri, Hadir, Pak. Yosi, Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merliana Setia Pertiwi dengan NIM 14014181118 akan mengimplementasikan bagaimana keterampilan mengajar. Salah satunya adalah keterampilan bertanya. Hayo anak-anak, jangan rame sendiri ya. Ibu akan tunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Apa nama tanaman di depan kalian ini? Itu namanya padi, Bu. Tanaman padi, Bu. Ya betul. Apa sih nama makanan pokok kalian sehari-hari? Nasi, Bu Guru. Memang nasi adalah makanan pokok kita sebagai orang Indonesia. Baik, apa kalian tahu nasi itu terbuat dari tanaman padi? Saya tahu, Bu. Ya Putri, bagaimana cara mengolah padi agar bisa dijadikan sebagai nasi? Coba jelaskan. Apa ya? Saya tahu. Ibu saya pernah bercerita bahwa padi yang sudah siap panen tersebut harus digiling terlebih dahulu, Bu. Kemudian diolah sehingga menghasilkan butir-butir beras. Nah, dari butir-butir beras itu dimasak bersama dengan air sehingga jadilah nasi, Bu. Ya, pintar sekali Kanza. Pintar semua anak-anak ibu. Karena anak-anak tidak ada yang salah menjawab, maka beri tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Tepuk tangan. Anak-anak, padi itu biasanya tumbuh di dataran apa ya? Dataran rendah. loh, daratan tinggi, Husna. Hayo, yang benar yang mana? Jawabannya Roni atau si Husna? Nah, agar kita mengetahui di mana padi tumbuh dan materi lebih lanjut, hari ini kita akan belajar
mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Silakan anak-anak dibuka buku kalian, buku siswa tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1. Silakan dibuka ya, jangan rame. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mempelajari, membaca sekaligus memahaminya. Perkenalkan, nama saya Nur Husna, NIM 140141811. Di sini saya memegang peranan sebagai guru untuk menjelaskan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema berapa nih? Hayo, siapa yang bisa menjawab? Tema 3, Bu. Pintar sekali, jawabannya betul. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang hewan dan tumbuhan lingkungan di rumah. Apakah kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah makanan yang sangat penting di Indonesia. Padi banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai makanan kebutuhan pokok. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar dinikmati masyarakat Indonesia. Apa aja sih cara-caranya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ikut caranya. Yang pertama itu ada menjaga bibit ditanam kembali. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan itu diperlukan atau digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Kan sebagai bangunan atau toko atau kios. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar ladang pertanian. Pada pertanian harus tetap dijaga ya anak-anak agar tidak terhambat oleh serangan yang ada di sekitar sawah. Yang keempat nih anak-anak, yang keempat, saluran air tetap dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras tidak berlebihan. Oke? Apakah anak-anak sudah jelas sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah jelas mengenai materi tadi yang sudah Ibu Guru sampaikan, sekarang Bu Guru akan melanjutkan atau menjelaskan tentang materi berikutnya mengenai dinamika lingkungan, sosial alam, dan ekonomi. Pada dinamika lingkungan alam ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada laut, terus ada pantai, ada dataran rendah, dataran tinggi. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai pantai terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pantai. Apa sih pantai itu? Pertama itu ada pantai. Pantai itu daerah yang berbatasan dengan laut. Kedua itu ada dataran tinggi. Apa sih dataran tinggi? Ayo, siapa yang bisa menjawab mengenai dataran tinggi? Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ada dataran rendah. Apa sih dataran rendah itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, dataran rendah itu permukaan bumi yang datar yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, di sini apakah sudah jelas anak-anak mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, jika sudah jelas, di sini ada tambahan sedikit nih dari Ibu Yosi mengenai materi tadi. Berikut bisa didengarkan ya, anak-anak. Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yosi Ekananda, NIM 1401418418142. Di sini saya berperan sebagai Bu Yosi. Saya akan mempraktikkan keterampilan memberikan penguatan. Baik anak-anak, mari kita ulas bersama mengapa kita perlu mempelajari materi sumber daya alam hayati. Saya Bu, agar kita tahu manfaat dari sumber daya alam hayati. Bagus, itu termasuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak perlu diingat juga bahwa padi merupakan biji-bijian yang memiliki biji tunggal atau monokotil yang tumbuhnya di dataran rendah. Padi juga kaya akan karbohidrat. Selain itu, padi atau beras ini menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain padi atau beras, apakah ada makanan pokok masyarakat Indonesia yang lain? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, baik. Misalnya seperti apa? Apa ya? Jagung, Bu. Sagu, Bu. Ubi. Saya. Singkong. Iya, tepat sekali nak jawabannya. Indonesia memiliki beragam makanan pokok. Beras, singkong, ubi, jagung itu termasuk di antaranya. Nah, beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman-tanaman tersebut perlu kita jaga keberadaannya, karena keberadaannya sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Mary Afrah Fairuza, NIM 14014180001. Di sini saya berperan sebagai Bu Naili yang memegang keterampilan mengadakan variasi. Baik anak-anak, sekarang coba lihat gambar apa yang sedang Ibu pegang. Gambar Gambar pemandangan alam, Bu. Baik, untuk dapat melihat gambar yang lebih jelasnya lagi, kalian dapat membuka buku siswa tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 halaman 4 ya. Nah, coba amati gambar-gambar tersebut ya. Kemudian setelah itu, buatlah pertanyaan tentang 3 gambar tersebut. Kemudian tuliskan pertanyaanmu di kolom yang tersedia di bawahnya. Bu, apakah harus membuat 5 pertanyaan? Tidak, Nak. Setiap anak cukup membuat 1 pertanyaan saja. Baik, apakah membuat pertanyaannya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin kalian mendiskusikan pertanyaan yang telah kalian buat tadi bersama teman yang ada di samping kalian. Nanti didiskusikan bersama. Kemudian selain itu, Ibu juga meminta kalian untuk mendiskusikan tentang perbedaan dari 3 gambar tadi ya. Jangan lupa, nanti Ibu beri waktu 10 menit. Bu, aku sama Putri udah, Bu. Sudah selesai? Wah, bagus sekali, Nak. Baik, lalu siapa pasangan yang akan menjelaskan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain? Kami, Bu, kami. Oke, Hanla dan Marliana, silakan jelaskan hasil diskusi kalian kepada teman-teman yang lain ya. Kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Nak. Jadi, perbedaan dari ketiga gambar tersebut yaitu yang pertama,
nelayan yang ada di pantai. Yang kedua, sawah yang ada di dataran tinggi. Kemudian, sawah yang ada di dataran rendah, Bu. Tadi kan pertanyaan yang kami diskusikan, apa nama sawah yang ada di dataran tinggi? Jawabannya yaitu terasering. Iya, betul sekali. Anak ibu pintar-pintar semua ya. Baik, di sini ibu akan sedikit menambahkan tentang terasering tadi. Nah, apa itu terasering? Terasering adalah metode konservasi yang dilakukan dengan membuat teras-teras yang bertujuan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air untuk mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kan kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, saat ini alangkah baiknya kita untuk menggali lebih jauh lagi tentang keanekaragaman tumbuhan dan hewan di sekitar rumah. Baik, perhatikan gambar yang sedang ibu pegang. Siapa yang di sekitar rumahnya ada tumbuhan dan hewan seperti gambar di sini? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Di sekitar rumah saya ada pohon kelapa, ayam, dan juga kucing. Rumah saya juga ada pohon pisang dan kucing, Bu. Di rumah saya juga ada ayam, Bu. Nah, memang tumbuh-tumbuhan dan hewan tadi yang ibu tampilkan itu memang jenis tumbuhan dan hewan yang banyak sekali ya di sekitar kita. Nah, selain tumbuhan dan hewan yang tadi telah ditampilkan, coba sebutkan tumbuhan dan hewan lainnya yang ada di sekitar rumah kalian. Di rumahku ada pohon mangga, Bu. Di rumahku juga ada pohon nangka, Bu. Ya, pintar sekali. Jangan lupa setelah ini, daftar tadi tumbuhan dan hewan yang telah kalian sebutkan tadi silahkan dituliskan ya untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Haryati, NIM 14014180097. Di sini saya memperagakan tentang keterampilan belajar, yaitu mengajar kelompok kecil. Anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya misal ada tumbuhan, ada hewan, air, udara, dan lainnya. Lalu untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu ada minyak bumi, ada batu bara, ada tembaga, ada emas. Untuk penjelasannya tadi, apakah sudah dimengerti semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, terdiri dari Roni, Yosi, Husna, dan juga Naili. Untuk kelompok yang kedua itu ada Kansa, Merliana, dan Putri. Nah, untuk setiap kelompok ini masing-masing akan membahas mengenai sumber daya alam dan juga manfaatnya. Iya, Bu. Iya, Ayo, kita satu kelompok. Nah, untuk setiap kelompok, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan? Iya, Bu. Saya lupa. Minyak bumi itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa tidak ya, Bu? Oh, untuk minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi diingat-ingat ya bahwa minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk kelompok lain, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Bu Guru, kelompok saya tidak bisa mengerjakan manfaat dari sumber daya alam.
Nah, jika kalian belum mengetahui tentang manfaat dari sumber daya alam tersebut, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang manfaat sumber daya alam. Ayo anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Jika sudah, salah satu perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Saya Bu, perwakilan dari kelompok 2 mau maju. Ya, ayo Putri silahkan maju ke depan. Dan untuk teman-teman bisa memberi tepuk tangan ya kepada Putri yang telah berani untuk maju ke depan. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada minyak bumi, batu bara, emas, tembaga. Dan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada tumbuhan, hewan, air, dan udara. Nah, apakah jawabannya sudah sama semua? Ataukah ada yang berbeda dari jawaban kelompoknya Putri? Sudah sama. Oh iya Bu, sudah sama. Oh, kalian hebat semua. Jadi, untuk itu beri tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk yang diskusi manfaatnya, siapakah yang ingin maju untuk menjelaskan? Saya Bu. Manfaat dari minyak bumi itu untuk bahan bakar. Manfaat dari bahan batu bara untuk pembuatan solar. Manfaat tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan sebagai bahan makanan. Dan manfaat air juga dapat digunakan untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya mencuci piring, mencuci baju, terus kita bisa mandi, begitu Bu Guru. Dan pembangkitan tenaga listrik. Ya, jawabannya benar semua. Jadi, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian itu semuanya hebat karena sudah bisa untuk menyebutkan sumber daya alam yang bisa diperbaharui ataupun tidak dapat diperbaharui. Dan juga kalian sudah bisa menyebutkan manfaat-manfaatnya. Nah, adakah yang ingin ditanyakan lagi ataupun sudah cukup dalam materi kali ini? Sudah cukup Bu. Nah, jika sudah, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi kali ini. Jadi, untuk sumber daya alam itu ada dua. Yang satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang satunya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya ada tumbuhan, ada hewan, ada udara, dan juga ada air. Dan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya ada minyak bumi, ada batu bara, ada tembaga, dan juga ada emas. Masih pada semangat ke hari ini? Masih Bu. Masih, Bu. Sudah pada sarapan belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Kenapa belum sarapan ya sih? Tadi kesiangan Bu, buru-buru, jadi nggak sempat sarapan. Baik, tapi sebelum berangkat sekolah, usahakan sudah sarapan dulu ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya peraturan nih. Kalian ikutin ucapan dan gerakan Ibu ya. Iya Bu. Iya. Iya. Dengarkan ucapan Ibu. Dengarkan ucapan Ibu. Dengarkan ucapan Ibu. Fokuskan hati dan pikiran.
Fokuskan hati dan Fokuskan pikiran. hati dan pikiran. Fokuskan Fokuskan hati dan pikiran semua. Angkat tangan jika ada yang belum dimengerti. Angkat tangan jika ada yang belum dimengerti. Angkat tangan jika ada yang belum dimengerti. Angkat tangan jika belum mengerti. Aku siap belajar hari ini. Aku siap Belajar hari ini. Aku siap untuk belajar. Belajar hari ini. Kita nyanyi dulu yuk, biar semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Aku siap untuk belajar. Aku siap untuk belajar. Aku siap Aku untuk siap belajar. untuk belajar. Belajar apa? 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 Sumber daya alam, sumber daya alam. Sumber daya alam, sumber daya alam. Sumber daya Sumber daya alam. alam, sumber daya alam. Aku siap untuk belajar. Aku siap untuk belajar. Aku siap. Aku siap untuk belajar. Tepuk satu. Satu. Tepuk satu. Desi, Putri, Roni, ayo dikerjakan dulu tugasnya. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pujiani, NIM 14014180955. Di sini saya mendapatkan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Mari kita berdiskusi secara kelompok kecil tentang sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang masing-masing kelompok terbagi menjadi 3-4 orang. Kelompok 1 terdiri dari Desi, Yosi, dan Merliana di sebelah kanan. Lalu kelompok 2 ada Husna, Ansa, Laili, Roni di sebelah kiri. Silahkan untuk berkumpul ke kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan soal yang akan didiskusikan hari ini. Yang pertama, apa saja sumber daya alam hayati itu? Yang nomor 2, apa saja sumber daya alam non-hayati itu? Ini maksudnya bagaimana, Bu? Ya Bu, tolong dijelaskan. Yang mana? Seperti hewan dan tumbuhan sumber daya alam hayati, Bu Guru. Betul, itu sudah diberikan contoh oleh Husna.
Baik Bu, saya sudah tahu Bu. Anak, apakah sudah ada yang selesai? Jika sudah, untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi hari ini ya. Saya perwakilan dari kelompok 2, Bu. Tepuk tangan untuk teman kalian yang maju ke depan. Sumber daya alam hayati, contohnya seperti tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup lainnya yang hidup di alam. Sedangkan sumber daya alam non-hayati, contohnya seperti barang tambang, air, dan batuan. Apakah jawabannya masih ada yang berbeda dari jawaban Roni? Sama, Bu. Baik, untuk sumber daya alam hayati dan non-hayati, apakah ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau begitu, untuk diskusi hari ini, saya akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materi yang sudah dijelaskan sudah paham semua? Sudah paham, Pak. Sudah paham, Pak. Alhamdulillah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, sumber alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang tidak dapat diperbarui seperti barang tambang seperti tembaga, emas, dan lain-lain. Untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Husna, tolong pimpin doa. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sampai jumpa besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bapak. Selamat siang juga, Pak.